Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Cahaya News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Kasus Ismail Bolong berbuntut panjang, berikut update-nya. Tribunnews.com, Jakarta, pengakuan pensiunan polisi Ismail Bolong terkait penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur berbuntut panjang. Meski pernyataannya yang menyebut Kabareskrim menerima setoran, telah dicabut dan telah meminta maaf, namun bola terus menggelinding. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Pol Agus Andrianto bakal diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait penambangan batu bara ilegal di Desa Santan Hulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi, Prodem, Iwan Sumule mengultimatum Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, jika tidak menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan, LHP, dugaan bekingan terkait penambangan batu bara ilegal di wilayah Kalimantan Timur. Iwan Sumule sempat mendatangi Divisi Propam Polri pada Senin, 7 November 2022. Saat itu, dia membawa dokumen laporan hasil penyelidikan, LHP, nomor R/LHP 63-3-2022, Propaminal tertanggal 18 Maret 2022. Dalam LHP tersebut, terdapat keterangan Ismail Bolong pada halaman 24, bahwa uang koordinasi diberikan kepada pejabat di Mabes Polri. Rinciannya, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Dirtipiter, Bareskrim Polri, Kasubdit V Ditipiter Bareskrim Polri. Uang koordinasi diberikan setiap 1 bulan sekali 5 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika. Adapun, pembagiannya untuk Kabareskrim sebanyak 2 miliar rupiah, diserahkan langsung, dan sisanya 3 miliar rupiah diserahkan kepada Kasubdit V Ditipiter Bareskrim. Sedangkan, untuk pembagiannya tidak mengetahui. Kalau Kapolri tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum anggota kepolisian, termasuk menindak Kabareskrim, langkah kami Prodem akan tempuh membuat laporan ke KPK, kata Iwan Sumule, Selasa 8 November. Iwan mengaku punya dokumen LHP atau laporan hasil penyelidikan yang dilakukan Biro Paminal Divisi Propam Polri, bahwa ditemukan cukup bukti adanya dugaan penerimaan uang koordinasi dari pengusaha tambang batu bara ilegal kepada Kabareskrim Polri. Laporan kami ke KPK agar dilakukan penindakan hukum atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, jelas dia. Diberitakan sebelumnya, Iwan berharap Kepala Divisi Propam Polri mengusut tuntas untuk membuka terang kasus dugaan gratifikasi penambangan ilegal yang menyeret nama Komjen Agus Andrianto. Selain itu, Iwan meminta Polri menggelar kode etik jika anggota Polri terbukti dalam dugaan gratifikasi atau terlibat kegiatan penambangan batu bara ilegal tersebut. Kami mohon ke Kadif Propam Polri untuk memanggil dan memeriksa Komjen Agus Andrianto sehubungan video pengakuan dari pelaku aktivitas penambangan batu bara ilegal bernama Ismail Bolong. Kami juga mohon agar segera memeriksa setiap anggota Polri yang terlibat di dalam praktik backing terhadap aktivitas penambangan batu bara ilegal yang bernama Ismail Bolong, kata Iwan di Mabes Polri, pada Senin lalu. KPK siap usut tambang ilegal. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, siap membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkap praktik mafia tambang. Sebab, dikatakan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, pertambangan merupakan salah satu sektor strategis nasional, yang punya potensi besar, menopang hajat hidup orang banyak, sumber energi pembangunan, tapi sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi. Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, terkait rencananya menggandeng KPK dalam mengungkap perkara mafia tambang di Indonesia, kami tentu menyambutnya dengan baik, kata Ali, Selasa 8 November. Ali mengatakan, KPK telah melakukan kajian pengelolaan sumber daya alam agar secara sistemik bisa memperbaiki tata kelolanya dari hulu hingga hilir,
serta pemanfaatannya optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, KPK telah menginisiasi dan menjalankan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, GPSDA, yang merupakan program bersama kementerian, lembaga serta melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder lain dalam penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, kelautan dan perikanan sejak 2015. Terbaru, disebutkan Ali, KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi membentuk Satuan Tugas, Satgas, Perbaikan Tata Kelola Pertambangan. Terdiri dari KPK, Kementerian Investasi Badan Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pemerintah daerah. Satgas dibentuk untuk melakukan koordinasi dan evaluasi tata kelola dan perizinan sektor pertambangan di Indonesia, kata Ali. Ali menjelaskan, pembentukan Satgas dilakukan karena maraknya praktik korupsi di sektor pertambangan. Mulai dari banyaknya penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak berstatus clean and clear, hingga banyak tumpang tindih hak guna usaha yang berada di lokasi izin pertambangan dan lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri, IUP-HTI. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dan evaluasi secara menyeluruh dari berbagai pihak di sektor pertambangan, agar risiko korupsi itu bisa dicegah, dan secara simultan memberikan kontribusi pada penerimaan negara secara optimal, jelas Ali. DPR desak bentuk tim khusus. Anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto menyarankan pemerintah sebaiknya membentuk tim untuk memberantas backing kegiatan penambangan liar, illegal mining, oleh oknum aparat kepolisian, sebagaimana yang disampaikan oleh mantan anggota Polri Aibtu Ismail Bolong. Anggota tim harus terdiri dari pejabat Kementerian SDM, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan RI agar proses pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan objektif, kata Mulyanto, Selasa. Dalam video tersebut Ismail membeberkan praktik backing oleh oknum kepolisian wilayah setempat termasuk besaran jumlah uang yang harus disetorkan kepada oknum pejabat kepolisian untuk mengamankan perbuatan melanggar hukum tersebut. Mulyanto menegaskan, hal ini saat yang tepat untuk memberantas praktik illegal mining dengan cara mengamankan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi backing. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat agar pelanggaran yang berdampak bagi pendapatan negara dan dampak lingkungan ini tidak terus berlanjut. Pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam menindak illegal mining termasuk cukong yang menjadi backingnya. Terkesan pemerintah melempem karena ditengarai aparat turut bermain mata, terangnya. Karena itu pemerintah perlu mengambil langkah nyata, tegas dan terukur agar keamanan dan ketertiban dalam sektor pertambangan ini dapat terjaga, sambungnya. Mulyanto menambahkan, ke depan persoalan illegal mining ini harus ditata secara serius. Terutama terkait aspek perizinan dan pengelolaan lingkungannya. Ia meminta agar proses perizinan ini perlu diperbaiki agar pertambangan rakyat dan batuan yang sudah didelegasikan ke daerah ini harus benar-benar dapat diimplementasikan. Sehingga pengawasan dan penerimaan negara dapat ditingkatkan. Termasuk risiko terhadap lingkungan hidup dapat semakin dikurangi. Sementara aparat penegak hukum yang ikut melindungi harus ditindak tegas, tegas Mulyanto. Mulyanto menegaskan Komisi 7 DPR RI akan memanggil lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menilai sudah saatnya negara mengakhiri praktik merugikan ini. Karena itu perlu ada kesamaan sikap antara pejabat eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan urusan illegal mining ini. Jangan sampai masalah serius ini hanya ditangani secara sambil lalu. Sehingga ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, tutupnya. Dikabarkan sebelumnya, video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial. Mantan anggota Polri itu menyebut sempat memberi uang setoran hasil tambang ilegal kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Belakangan, Ismail menarik pernyataannya tersebut. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu saya tidak pernah memberi kasih kepada Kabareskrim. Apalagi memberi uang, saya tidak kenal, ujar Ismail dalam keterangannya dikutip, Senin. Ismail yang mengaku sudah pensiun dini dari Polri sejak Juli 2022 ini meminta maaf kepada Agus Andrianto atas pernyataannya sebelumnya. Pernyataannya itu sempat viral di media sosial. Ismail menyebut saat memberikan pernyataan itu dirinya dalam tekanan. Dia menyeret nama mantan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang kini menjadi tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
Saya jelaskan bahwa pada bulan Februari